Slick back. No, no, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Pimp named, pimp named, pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Namita Dwi Andini bersama rekan saya Siti Mariam, Nova Maulida, Nurholis Ade Saputra, Haikal Ayatullah. Latar belakang permintaan dan penawaran barang pokok di pasar dipengaruhi oleh beberapa faktor. Permintaan dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti pendapat konsumen, harga barang itu sendiri, preferensi konsumen, harga barang lain yang merupakan substitusi atau komplementer, serta faktor-faktor eksternal seperti perkiraan cuaca, kebijakan pemerintah, dan perubahan demografi. Di sisi lain, penawaran dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti biaya produksi, teknologi, kebijakan pemerintah terkait regulasi industri, jumlah produsen di pasar, dan faktor-faktor eksternal seperti perubahan dalam sumber daya alam atau perubahan dalam kondisi pasar global. Selanjutnya, rumusan masalah dilanjutkan oleh Nova Maulida. Adapun rumusan masalah, yang pertama, berapa modal awal yang Bapak keluarkan? Yang kedua, sudah berapa lama Bapak berjualan atau membuka usaha? Yang ketiga, pendapatan Bapak per hari kisaran berapa dan menguntungkan apa merugikan? Yang keempat, mengapa Bapak menjual bawang yang sudah terkelupas dan kulitnya daripada kulitnya? Apakah menjual bawang yang sudah terkelupas tidak merugikan usaha Bapak? Dan yang keenam, dan selain dari menjual bawang yang sudah terkelupas, Bapak menjual bahan bumbu yang sudah jadi atau bisa disebut juga bumbu yang sudah digiling. Apakah bumbu ini tidak merugikan Bapak? Yang ketujuh, apakah terdapat ketidakseimbangan antara permintaan dan penawaran barang pokok tertentu? Apakah hal ini disebabkan oleh faktor apa? Selanjutnya akan dilanjut oleh Siti Marian. Berikutnya yaitu pengertian permintaan. Permintaan merujuk pada jumlah barang atau jasa yang diinginkan oleh konsumen pada berbagai tingkat harga dalam suatu pasar tertentu. Ini mencerminkan hubungan antara harga suatu produk dengan jumlah yang dibeli atau diminta oleh konsumen. Semakin rendah harga suatu barang, ceteris paribus atau semua faktor lain konstan, maka cenderung permintaan untuk barang tersebut akan lebih tinggi dan sebaliknya. Contohnya, sebuah toko ponsel menjual smartphone dengan harga 500 per unit. Pada harga tersebut, 200 unit smartphone terjual setiap bulan. Ketika harga turun, selanjutnya akan dilanjut oleh Nurholis Ade Saputra. Baik, terimaan. QD sama dengan 35.000 min 1000 P. QS sama dengan 32.000 plus 1000 P. Jawab, QD sama dengan QS 35.000 min 1000 P sama dengan 32.000 plus 1000 P. 35.000 plus 32.000 sama dengan 1000 P plus 1000 P. 67.000 sama dengan 2000 P. P sama dengan 67.000 dibagi 2000 sama dengan 33,5. Keseimbangan pasar, QD sama dengan 35.000 min 1000 P sama dengan 32.000 min 1000 33,5 sama dengan min 1.500. QS sama dengan 32.000 plus 1000 P sama dengan 32.000 plus 1000 P 33,5 sama dengan min 1.500. Dalam sebuah pasar dijual bawang kupas seharga 35.000 pada permintaan 1000 gram dan ketika ada penurunan harga akibat penawaran menjadi 32.000 dengan permintaan 1000 gram. Jawab, diketahui P1 sama dengan 1000, P2 sama dengan 1000, Q1 sama dengan 35.000, Q2 sama dengan 32.000. P dikurangi P1, P2 dikurangi P1 sama dengan Q kurangi Q1, Q2 dikurangi Q1, P dikurangi 1000 kurangi 1000, Q kurang min 35.000,
30.000 min 35.000. P min 1.000 sama dengan Q min 35.000 per 3.000 min 3.000. Min 3.000 P sama plus min 3.000 P plus 35.000 sama dengan min 3.000. Min 3.000 P plus Q sama dengan min 38.000. Q sama dengan min 38.000 ditambah 3.000 P. Dilanjutkan pada ikal. Kesimpulan dari permintaan, penawaran, dan keseimbangan pasar dapat merangkum beberapa poin penting. Yang pertama, ketergantungan antara permintaan dan penawaran. Perubahan dalam permintaan atau penawaran suatu barang atau jasa memiliki dampak langsung terhadap harga dan kuantitas yang tersedia di pasar. Yang kedua, keseimbangan pasar sebagai titik optimal, titik di mana kurva permintaan dan kurva penawaran bertemu adalah keseimbangan pasar yang menentukan harga dan jumlah yang diproduksi. Keseimbangan ini bisa bergeser karena perubahan dalam faktor-faktor eksternal. Yang ketiga, elastisitas dalam konteks permintaan membantu dalam memahami seberapa responsif harga atau kuantitas barang terhadap perubahan dalam faktor-faktor tertentu, seperti harga atau pendapatan. Yang keempat, pentingnya pemahaman pasar. Memahami dinamika permintaan, penawaran, dan keseimbangan pasar memungkinkan pengusaha, konsumen, dan pemerintah untuk membuat keputusan yang lebih efisien dan efektif. Yang kelima, regulasi pasar. Meskipun pasar cenderung menuju keseimbangan, ada saat-saat di mana intervensi atau regulasi diperlukan untuk memastikan alokasi sumber daya yang adil dan efisien. Makalah ini menegaskan bahwa pemahaman mendalam tentang konsep-konsep ini merupakan fondasi penting dalam studi ekonomi. Membantu kita menganalisis dan memprediksi bagaimana kekuatan pasar bekerja dalam ekonomi global saat ini. Dan selanjutnya saran. Lingkungan pasar raw diharapkan saling menjaga kebersihan dan untuk kualitas barang-barang atau bahan-bahan pokoknya lebih ditingkatkan lagi agar sama-sama menguntungkan bagi penjual dan pembeli. Baik, terima kasih dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.